Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Halo rekan-rekan, berjumpa lagi dengan saya Titis Fatarina Mafira. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan mengenai bisnis model kanvas ya, atau jika dalam bahasa Indonesia bisa kita artikan sebagai kanvas model bisnis ya. Eh, Kalian mungkin sudah tahu ya arti kanvas itu sendiri ya. Kanvas itu kan biasanya kita temukan sebagai suatu kertas ya atau apa namanya media ya untuk melukis ya atau menggambar. Nah, di dalam bisnis model kanvas ini sama ya sebenarnya pada prinsipnya merupakan suatu media ya untuk menggambarkan, tapi menggambarkan apa? Menggambarkan model bisnis. Nah, tentunya sebelum kita masuk ke bisnis model kanvas tersebut, kita harus pahami dulu apa itu bisnis model. Nah, bisnis model ya atau model bisnis jika menurut para ahli ya dapat didefinisikan sebagai gambaran ya, gambaran alasan bagaimana sebuah organisasi menciptakan, memberikan dan menangkap nilai. Atau dalam definisi lain, model bisnis itu adalah representasi yang disederhanakan dari usaha yang bertujuan laba dan terdiri dari elemen-elemen penting dan juga interkoneksinya. Atau dalam bahasa yang lebih sederhana, bisnis model bisa kita artikan sebagai tentang suatu cara bagaimana perusahaan itu bisa memperoleh laba ya secara berkesinambungan ya atau secara berkelanjutan. Nah, bisnis model kanvas sendiri ya merupakan template dasar ya. Jadi sebuah template ya dari sebuah strategi manajemen yang digunakan dalam memulai rancangan awal sebuah bisnis atau pengembangan dari bisnis yang sudah ada. Nah, bisnis model kanvas ini merupakan alat pembuat model bisnis yang saat ini sangat populer ya dalam dunia kewirausahaan karena kemampuannya dalam menggambarkan elemen inti dalam sebuah bisnis dengan lebih mudah dalam satu lembar kanvas ya. Makanya dinamakan kanvas bisnis model ya atau model kanvas model bisnis atau bisnis model kanvas karena dia digambarkan hanya dalam satu lembar kanvas saja yang berisi apa namanya elemen-elemen ya yang penting ya dari suatu model bisnis. Nah, kenapa sih harus digambarkan ke dalam satu model bisnis kanvas ya atau kanvas bisnis model? Eh, karena kalau misalnya usaha-usaha yang apa namanya bisnis modelnya sederhana ya seperti misalkan pedagang gitu ya, misalnya pedagang kelontong, ya bisnis modelnya ya simple ya, hanya barang dijual ya, dia apa namanya mendapatkan barang dari supplier lalu menjualnya lalu dapat margin sehingga itu menjadi keuntungannya dia ya atau untung yang akan dia terima ya. Nah, tapi bagaimana kalau misalnya perusahaan-perusahaan yang punya model bisnis yang rumit ya, misalnya seperti Google gitu ya, seperti Facebook ya, dari mana mereka bisa mendapatkan keuntungan? Ya, bagaimana cara mereka dapat keuntungan? Mereka kan tidak menjual barang ya, tidak melakukan perdagangan barang secara langsung ya atau direct selling seperti itu. Nah, untuk memudahkan pemahaman dari apa namanya masyarakat gitu ya, bisa dibuatkanlah suatu bisnis model kanvas sehingga bisa menggambarkan bagaimana cara mereka mendapatkan keuntungan secara berkesinambungan ya atau secara berkelanjutan. Nah, di dalam bisnis model kanvas itu sendiri ada 9 elemen ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. Ada 9 elemen yaitu segmen customer, proposisi nilai atau value proposition ya, channels atau saluran, revenue stream ya atau aliran pendapatan, customer relationship hubungan dengan customer, key activities atau aktivitas-aktivitas kunci, key resources ya sumber daya kunci dari bisnis tersebut, key partnership ya atau partner-partner kunci dari usaha tersebut dan juga cost structure ya atau struktur biaya atau apa namanya biaya-biaya yang perlu dikeluarkan dalam bisnis tersebut. Nah, ke-9 elemen ini nantinya akan digambarkan ke dalam suatu kanvas ya, satu lembar kanvas gitu ya, yang sudah ada template-nya. Template-nya seperti ini. Oke, jadi dia bentuknya seperti ini, ya, di mana di paling kiri ini ada key partner, selalu diikuti dengan key activities, dan di bawahnya ada key resources, lalu ada value proposition, lalu berikutnya ada customer relationship, ya, lalu di bawahnya ada saluran ya, atau channel,
di sebelah kanan ada customer segment, lalu di bawah itu ada ya cost and revenue ya, cost structure di sebelah kiri dan revenue streams di sebelah kanan ya. Nah, nanti kita akan menuliskan ya hal-hal apa saja sih ya yang termasuk dalam 9 elemen ini yang menjadi bagian dari model bisnis kita. Nah, ini kurang lebih adalah pertanyaan-pertanyaan yang harus kita jawab untuk mengisi bisnis model kanvas yang akan kita buat ya. Contoh ya, saya akan mengambil salah satu saja dari masing-masing elemen. Nanti kita akan bahas setelah ini ya untuk lebih lengkapnya. Misalnya key partners ya atau partner kunci. Yang perlu kita jawab adalah siapa partner kunci kita ya. Lalu di key activities, misalnya aktivitas kunci kita, ya, kita harus menjawab pertanyaannya. What key activities do our value proposition require ya? Apa aktivitas kunci yang diperlukan untuk apa proposisi nilai dari perusahaan kita, ya. Lalu berikutnya ke key resources, ya. Pertanyaan harus dijawab. Salah satunya adalah what key resources do our value proposition require ya? Apa saja sumber daya kunci yang dibutuhkan dari proposisi nilai yang kita tawarkan ya. Lalu di sini ada berikutnya ada value proposition. Salah satu pertanyaan yang harus kita jawab adalah apa nilai yang akan kita deliver ke customer ya? Apa nilai tambah gitu ya yang akan kita bisa delivery ke customer. Lalu berikutnya customer relationships. Ya, ini misalkan kita harus menjawab pertanyaannya how do we get keep and grow customers ya. Bagaimana kita mendapatkan, mempertahankan dan juga mengembangkan ya customer kita. Lalu berikutnya channel ya, atau saluran. Ya, jadi misal kita harus menjawab salah satu pertanyaan ini ya. Which channels do our customer segments want to be reached ya? Melalui saluran apa ya? Melalui saluran apa customer kita itu ya atau segmen customer kita itu mau dijangkau ya menggunakan saluran apa? Lalu customer segment kita harus bisa menjawab ya untuk siapa sih kita memberikan layanan itu atau memberikan nilai tambah kepada produk ataupun jasa yang kita tawarkan. Ya, lalu cost structure. Salah satu pertanyaan yang harus dijawab adalah what are the most important costs inherent to our business model ya? Apa biaya yang paling penting ya yang sangat melekat gitu ya di model bisnis kita. Lalu berikutnya revenue stream kita harus bisa menjawab untuk suatu nilai tambah apa ya atau satu proposisi nilai apa ya customer kita akan bersedia untuk membayar kita gitu ya. Nah, pertanyaan-pertanyaan yang ada di sini ini semua harus bisa dijawab ya sehingga bisa kita tuliskan ke dalam satu kanvas model bisnis. Nanti kalian bisa baca masing-masing untuk pertanyaannya ya. Berikutnya nanti saya akan sajikan mungkin sedikit pemaparan dari pertanyaan-pertanyaan yang ada di sini. Oke, nah pada elemen segmen customer ya, atau pelanggan. Nah di segmen pelanggan ini kita harus bisa menjawab ya, for whom are we creating value ya, untuk siapa kita membuat nilai tambah ya atau memberikan layanan untuk siapa ya. Lalu yang berikutnya, who is your potential customer ya, siapa customer yang potensial untuk bisnis kita ya, itu juga harus kita bisa jawab ya. Selanjutnya what is your segment, jadi segmentasi kita ke siapa ya, ke kelas yang mana gitu ya. Lalu siapa saja ya customer yang paling penting atau customer kunci di bisnis kita ya. Nah, ini harus terjawab untuk usaha-usaha yang sudah berjalan. Ya, jadi untuk pertanyaan yang 1, 2, 3 itu harus bisa dijawab oleh perusahaan yang baru ya. Dan pertanyaan terakhir itu juga harus bisa dijawab untuk perusahaan yang sudah berjalan.
Nah, selanjutnya value proposition ya, atau proposisi nilai. Nah, proposisi nilai ini kita harus bisa menjelaskan ya apa manfaat yang ditawarkan oleh produk atau jasa yang kita tawarkan ya. Lalu apa saja nilai lebihnya, dan kita juga harus mengetahui customer yang seperti apa yang perlu kita puaskan. Selanjutnya apa pengaruhnya ya ke saluran dan juga ke hubungan dengan pelanggan. Dan potensi pengembangan di masa depan seperti apa. Itu harus bisa dijelaskan di value proposition ya, atau di bagian elemen value proposition. Nah, selanjutnya channels atau saluran. Nah, saluran ini harus bisa menceritakan ya tentang sarana untuk menyampaikan value proposition ke segmen pelanggan yang kita targetkan, ya. Atau kita juga harus bisa menceritakan jalur pemasaran dari produk kita atau jasa yang kita tawarkan. Misalnya kita menyalurkannya mungkin lewat sosmed gitu ya, atau door to door ya, atau menggunakan toko offline atau menggunakan e-commerce ya. Jadi saluran ini adalah tentang bagaimana kita bisa menyalurkan ya, atau memasarkan produk atau jasa yang kita tawarkan. Nah, selanjutnya revenue stream ya, ya, atau arus revenue, arus pendapatan ya. Nah, ini tentang bagaimana kita mendapatkan pendapatan ya. Bagaimana sumber pendanaannya gitu ya. Lalu bagaimana taktik penetapan harga kita, terus model pendapatannya ya. Jadi bentuk pendapatannya seperti apa saja. Kalau misalnya kita seperti direct selling itu kan revenue modelnya adalah margin keuntungan ya dari barang yang kita jual ya. Margin dari harga jual dengan harga perolehannya gitu ya. Kalau misalnya kayak apa namanya YouTube gitu kan, itu ada juga revenue modelnya, dia berupa iklan ya. Jadi pemasangan iklan di YouTube itu bisa menggenerate pendapatan. Lalu kalau misalnya seperti Google ya, seperti Google mendapatkan pendapatannya itu mungkin selain di iklan gitu ya, dia juga mungkin ada ya, ada layanan untuk memasang iklan. Dia itu menggunakan apa namanya, keyword bidding ya, keyword bidding. Jadi eh, Google itu melelang gitu ya, melelang keyword keyword tertentu gitu supaya perusahaan atau site tertentu itu bisa muncul paling atas gitu ya di mesin pencariannya. Nah, itu tuh dilelang gitu. Jadi hasil lelangnya itu bisa menjadi pendapatan dari Google. Oke, nah terus customer ya, itu membayar untuk apa ya? Itu juga harus bisa diceritakan di revenue stream. Dan manfaat apa yang didapat dari customer dengan harga yang mereka bayarkan. Ya, itu harus bisa dijawab juga di revenue stream ya, atau di aliran di arus pendapatan ini. Nah, selanjutnya elemen hubungan pelanggan ya, customer relationship ya. Nah, ini tentang cara-cara organisasi bisa menjalin ikatan dengan pelanggannya ya. Tentang bagaimana perusahaan kita atau usaha kita itu bisa menjalin hubungan ya, menjalin ikatan dengan customer kita. Misalkan menggunakan email ya, atau menggunakan sosial media dan lain sebagainya. Nah, itu bisa diceritakan di elemen customer relationship. Nah, elemen selanjutnya adalah aktivitas kunci ya, aktivitas kunci. Nah, aktivitas kunci ini kita harus bisa menjawab tentang kegiatan apa saja sih yang kita lakukan untuk menjalankan bisnis. Nah, lalu kegiatan utama dari perusahaan kita ya, usaha kita nih apa ya, guna untuk mewujudkan value proposition-nya. Ya, misal eh, kita itu riset pasar atau merancang motif terbaru ya, membangun kerjasama dengan pihak lain ya, dan lain-lain. Jadi key activities adalah tentang segala kegiatan atau aktivitas yang kita lakukan untuk menjalankan bisnis tersebut. Nah, di key resources atau sumber daya kunci ini menceritakan tentang sumber daya ya, sumber daya apa saja yang dimiliki organisasi guna mewujudkan proposisi nilai yang ditawarkan. Ya, apa saja yang dibutuhkan dalam usaha kita, ya itu harus bisa diceritakan. Lalu apa saja sumber daya utamanya, lalu bentuknya
bisa berupa ya manusia ya atau SDM, bisa berupa teknologi, peralatan, ya, saluran, ya, merek, bahan baku, dan lain-lain. Pokoknya segala sumber daya yang bisa menyokong bisnis kita. Ya, itu bisa diceritakan di elemen key resources. Selanjutnya key partnership ya atau partner kunci. Nah, partner kunci ini penting ya, penting karena bisa mendukung atau menyokong usaha kita gitu ya untuk memberikan sumber daya yang diperlukan, tapi kita belum punya atau tidak punya ya, tidak memilikinya ya, tapi kita butuh untuk memberikan value proposition atau nilai tambah dari usaha kita gitu. Nah, di key partnership ini kita harus bisa menjawab ya pertanyaan siapa saja yang diajak untuk bermitra ya, yang bisa mendukung usaha kita tentunya ya. Nah, bentuknya tuh bisa berupa outsourcing, joint venture, joint operation atau aliansi strategis. Sehingga kita tuh tidak harus gitu ya memiliki segala apa namanya sumber daya yang kita butuhkan gitu ya. Kita bisa berpartner gitu ya untuk menjaga keefisienan usaha kita ya. Nah, salah satu contoh lainnya adalah juga pemilik modal ya yang memodali investor ya atau pengelola workshop, pengrajin dan juga lain-lain ya. Jadi kita misalnya gini, kita tuh nggak harus gitu ya, misalnya mau buka usaha restoran gitu, tapi kita nggak bisa masak ya, kita bisa berpartner ya, berpartner ya mungkin dengan koki ya, koki dari misalnya restoran apa ya, untuk memberikan pelatihan gitu ya ke pegawai kita ya, supaya bisa memberikan apa namanya memberikan masakan gitu ya, yang rasanya mirip gitu ya dengan masakannya si koki tersebut ya, bisa seperti itu salah satu contohnya. Nah, selanjutnya cost structure atau struktur biaya ya. Struktur biaya ini tentang biaya-biaya ya atau pengorbanan yang harus dibayarkan sama suatu usaha ya. Komposisi biaya untuk menjalankan bisnis. Dan ini sebaiknya dibuat seefisien mungkin. Lalu kita juga harus bisa menggambarkan ya bagaimana skema biaya untuk menjalankan bisnis ya. Jadi kita harus memberikan gambaran nih biaya apa saja yang harus dikeluarkan untuk menjalankan bisnis tersebut ya. Misalkan kita detailkan satu-satu ya, kebutuhan utilitas ya, kebutuhan penggajian karyawan ya, untuk biaya promosi dan lain-lain sebagainya. Nah, ini beberapa contoh bisnis model kanvas dari beberapa perusahaan yang kalian pasti sudah familiar ya. Ini ada BMW ya atau BMW ya, dia kita lihat di sini untuk bisnis model kanvasnya ya, template-nya sama ya dengan yang dipaparkan tadi pada slide-slide awal. Ada key partner, key activities, key resources, value proposition, customer relationship, channels, customer segments, cost structure, dan revenue stream. Ada beberapa contoh lagi ya. Facebook, traditional retailers nih ya, toko-toko tradisional ya, toko retail tradisional, Uber ya, Uber, Skype. Nah, mungkin kita bisa bahas salah satunya, misalkan ya, Uber aja ya, Uber. Saya Uber nih, Uber. Partner kuncinya Uber siapa sih? Nih, ternyata partner kuncinya adalah payment processor ya, prosesor pembayaran. Jadi dia mungkin tidak punya apa namanya platform pembayaran sendiri. Jadi dia bisa bekerja sama dengan pihak lain, mungkin seperti bank atau lembaga keuangan lainnya untuk apa namanya memfasilitasi pembayaran dari si Uber tersebut ya.
Lalu MapTech Companies ya, perusahaan map teknologi peta ya. Nah, Uber tidak mengembangkan sendiri ya mungkin teknologi petanya, tapi dia bekerja sama dengan perusahaan pengembang dari teknologi map itu sendiri ya. Lalu ada investor ya, investor ini merupakan partner kunci dari si Uber. Aktivitas aktivitas kuncinya apa sih gitu ya? Aktivitas kunci yang dilakukan si Uber ini misalnya platform development and maintenance. Jadi pengembangan platform dan juga pemeliharaan platform. Setelah itu marketing and ads. Dia juga melakukan pemasaran ya dan iklan ya, beriklan dan juga melakukan pemasaran. Lalu hiring drivers ya, atau apa namanya, mempekerjakan driver, pengemudi, dan juga operasional ya aktivitasnya, aktivitas operasional sehari-hari. Nah, key resources-nya dia siapa saja ya? Key resources-nya atau sumber daya kuncinya adalah platform teknologi ya, ya, karena kan dia beroperasi menggunakan teknologi ya. Lalu driver network ya, jaringan pengemudi, talented employees ya, karyawan-karyawan yang bertalenta, dan juga brandnya sendiri sudah terkenal ya. Untuk Uber itu brand juga menjadi key resources atau sumber daya kuncinya. Nah, proposisi nilainya apa sih gitu ya? Proposisi nilai yang ditawarkan sama Uber adalah platform untuk menghubungkan antara riders dengan drivers ya, menghubungkan antara pengemudi dan juga penumpang ya. Lalu easiest way around ya, cari jalan yang paling mudah gitu ya, kapan saja, di mana saja. Low cost luxury, various level of service, dan earn money when you want. Itu juga proposisi nilainya adalah earn money when you want. Ini mungkin konteksnya adalah untuk driver ya. Jadi driver itu bisa mendapatkan pendapatan gitu ya ketika kita memang mau gitu ya menjadi mitra pengemudi dari Uber tersebut. Nah, di elemen customer relationship ya, atau hubungan dengan customer, ini jalinan antara customer dengan perusahaan itu bisa jalin melalui rating system ya, atau sistem rating. Jadi untuk merating layanan gitu ya, itu sudah disediakan di aplikasi Uber tersebut. Lalu di channelnya atau saluran cara menyampaikan layanan yang ditawarkan sama Uber ini menggunakan Uber App ya, atau aplikasi yang memang sudah dikembangkan oleh Uber itu sendiri. Nah, di segmen customernya adalah riders ya, atau penumpang yang membutuhkan tumpangan gitu ya, dan juga selain riders juga drivers ya, atau si pengemudinya sendiri ya, pengemudi atau orang-orang yang ingin mendapatkan penghasilan dari dengan cara mengemudi ya, mengemudikan kendaraan. Nah, untuk struktur biaya sendiri, struktur biaya yang dikeluarkan sama Uber itu adalah gaji ya, gaji karyawan, terus upah dari pengemudi ya, terus legal fees ya, atau fee untuk urusan legal, lalu untuk marketing and ads ya, untuk pemasaran, untuk pemasangan iklan agar dikenal gitu ya sama masyarakat, dan juga ada biaya-biaya dari platform teknologi yang dia gunakan. Nah, untuk pendapatannya, sumber pendapatannya adalah dari kilometer ya, atau miles yang ditempuh oleh customer ya. Jadi berapa kilometer yang ditempuh oleh customer itu ditarifkan ya, ada tarif ya, berupa tarif tertentu gitu yang dikalikan dengan kilometer atau miles yang ditempuh oleh customernya ya. Lalu juga ada arus pendapatannya juga ada dari search pricing ya, atau penetapan harga, lonjakan penetapan harga, yaitu misalnya dengan menetapkan tarif yang berbeda ya ketika di daerah-daerah yang mungkin masih minim untuk layanan Ubernya gitu ya, atau juga pada jam-jam yang sibuk gitu ya sih. Jadi sehingga tarif pada waktu tertentu atau di daerah tertentu itu berbeda dengan tarif yang reguler ya. Jadi itu menjadi salah satu arus pendapatannya dari si Uber tersebut.
Ya, jadi kurang lebih seperti itu ya nanti dibuat untuk bisnis model kanvasnya, rekan-rekan. Ada beberapa contoh di sini nanti kalian bisa sambil melihat-lihatnya juga ya. Dan silakan identifikasi ide bisnis kalian ya. eh, dan buat dalam satu bisnis model kanvas ya. Baik, saya akhiri untuk pemaparan kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyaksikan Titis Channel. Jangan lupa like dan subscribe ya.